Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati beliau Bapak Dr. Ridho selaku Direktur PT Amal Mulia, kemudian Bapak Dr. Rizky selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Selamat datang kepada seluruh peserta, kemudian Dewan Juri, kemudian hadirin semua yang sudah hadir di lantai 3 auditorium Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara yang mulia yang menjadi program dari Rumah Sakit Amal Sehat untuk meningkatkan akhlak yang baik kepada SDI Rumah Sakit Amal Sehat dalam acara Lomba Untung edisi 3 Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti acara dari siang sampai sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya kami akan membacakan ketentuan lomba kultum. Bapak Ibu semua, memang dari lomba kultum ini kita sudah edisi ketiga ya. Sudah edisi ketiga Mbak. Kemarin sudah ada 2 edisi. Kemarin 2 edisi, kemudian edisi ketiga, dan hari ini kita sudah di puncak acara ya. Di acara final yang kemarin pengisian grup sudah ya. Dari 22 peserta, tinggal 6 peserta hari ini. Kemudian memang nanti untuk acara hari ini agar nanti lancar, kita akan membacakan untuk ketentuan lomba kultum edisi 3 Rumah Sakit Amal Sehat. Monggo Mbak. Baik, yang pertama, nanti peserta maju secara acak sesuai dengan nomor yang dipilih oleh Dewan Juri. Jadi berbeda dengan yang kemarin, jika kemarin itu dipandu dengan urutan abjad, untuk hari ini sesuai dengan nomor yang dipilih oleh Dewan Juri. Yang kedua, setiap peserta akan diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan nanti kultumnya. Kemudian, setelah selesai penampilan, peserta langsung diberi nilai oleh Dewan Juri secara serentak dengan rentang nilai 1 sampai 100. Dilanjutkan, setelah pemberian nilai, nanti Dewan Juri akan memberikan komentar selama 2 menit kepada masing-masing peserta. Kemudian setelah tampil akan diumumkan pemenang yang terdiri nanti dari juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Selanjutnya, selain juara umum juga ada juara favorit yang nanti dinilai berdasarkan penggiat YouTube dan Instagram.
Karena video masing-masing peserta diupload di YouTube dan Instagram Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Bapak Ibu semua, nanti untuk penghitungan yang mungkin untuk favorit nanti bisa dari IG, kemudian YouTube. Nanti untuk yang like bisa memperoleh 2 poin, kemudian yang viewer memperoleh 1 poin. Dan yang terakhir, pengumuman juara favorit akan disampaikan melalui Instagram 1 minggu dari video peserta diupload. Kemudian untuk yang nanti menjadi pemenang bisa memperebutkan nanti ada uang pembinaan, kemudian nanti sertifikat, kemudian yang ketiga nanti voucher libur 1 hari. Luar biasa. Ada libur 1 hari untuk peserta yang menang. Bahkan, jadi memang untuk lomba kultum ini tiap tahun rumah sakit mengadakan lomba kultum ya. Yang dulu pertama, kemudian yang kedua, sekarang ketiga, semakin baik, semakin luar biasa. Yang dulu dari yang kedua kita belajar, sekarang yang ketiga luar biasa. Baik dari supporters kemudian juga mulai sudah banyak, ada yang bawa kardus, ada yang bawa anaknya, ada yang bawa mbaknya juga. Jadi memang untuk peserta nanti harus lebih semangat Mbak Asri. Ini kelihatannya yang banyak pendukungnya dari hemodialisa. Mana caranya hemodialisa? Ini luar biasa. Persiapannya cukup bagus buat para penontonnya. Mbak Asri, untuk nanti dalam acara kita akan ada 6 peserta ya. Ada peserta. Kemudian ada 4 dewan juri. Yang pertama nanti ada yang laki-laki, ada yang cowok, ada Ustadz Imawan Haris Nur Salim, beliau dari Jatipurno. Yang kedua ada Ustadz Fakih, ini memang impor ya. Impor dari mana Mas? Dari Semarang kayak. Wah, dari Semarang jauh-jauh ya ke Wonogiri. Kereta ya. Kereta apa nih? Kereta Bromo. Kemudian perempuan Mbak Asri, monggo. Di sini yang perempuan sudah datang kepada di tengah-tengah kita dewan juri ada Ustazah Eva. Assalamualaikum Ustazah. Kemudian selanjutnya ada Ustazah Husnaini. Assalamualaikum Ustazah Husnaini. Dari Madura ini Mbak. Ini dari Madura, Masya Naik Allah. perahu ya. Naik perahu, setelah itu pesawat. Berenang. Oh berenang. Naik perahu kemudian berenang sampai sini. Jurinya juga luar biasa. Luar biasa. Ada yang dari Jatipurno jauh-jauh ya. Ini sangat jauh. Yang paling jauh ya Mas. Paling jauh Jatipurno. Kemudian ada dari Madura. Selanjutnya ini perkenalan peserta nih Mas. Ya, kita kenalkan ada 6 peserta kita. Nanti ada 4 perempuan, kemudian ada 2 laki-laki yang mewakili nanti dari masing-masing. Yang pertama Mbak Asri ada Mbak Lestari dari instalasi rawat jalan. Beliau ini peserta pada hari pertama kemarin yang lolos. Kemarin pertama membawa materi kematian. Oh kematian, Masya Allah. Nanti membawa materi kelahiran paling. Oh iya, kebalikannya. Betul. Kemudian yang kedua ada Mbak Lida Untari dari instalasi farmasi. Kalau ini orangnya diam tapi menghanyutkan, sama juga bagus. Ini juga peserta hari pertama ya Mas kemarin. Hari pertama. Yang ketiga nanti ada Mas Mada dari Hemodialisa. Supporternya banyak, pesertanya 1. Ini juga dari yang pertama kemarin. Oke, hari pertama Hari juga ada pertama Mas Madra. betul. Kemudian yang keempat ada Mbak Mufisa Nurhayati dari instalasi IKB. Ini peserta hari kedua kemarin. baru perjalanan rumah Ya, baru perjalanan di hujan. Yang kelima ini nanti ada Pak Parminto dari unit logistik. Mana pendukungnya Pak Parminto? Yang terakhir
Ini teman saya kemarin maju ya. Teman saya MC, sekarang dia minta cerai jadi peserta. Kayaknya pengen nanti lebih kayaknya. Ini ada Mbak Widya Panestika dari KBRT. Luar biasa, kemarin Mbak Widya Panestika tampil hari kedua. Betul. Itu menyampaikan mengenai hijab sampai ada penonton yang menangis, Mas, terharu. Iya, Mbak. Penyampaiannya memang sangat menghayati Mbak Widya ini. Juga merdu suaranya. Iya. Nyanyi juga cocok. Bisa ya. Bisa juga. Nanti diselingin nyanyi juga nggak apa-apa Mbak Widya ya. MC boleh, nyanyi boleh, Perawat oke. perawat juga boleh, main bola juga boleh. Langsung saja nanti untuk kita majunya kita panggil ya. Kita panggil nanti sesuai nomor yang tertera di depan. Nanti kita acak dulu nomornya, kita acak dulu. Jadi ini nanti tidak berurutan, sesuai dengan itu. Nanti kita acak, nanti kita pas di angka berapa, kita buka angkanya, nanti muncul peserta yang akan maju pertama. Bisa nanti Mas Madra yang pertama atau Mbak Widya yang pertama, bisa Kak Asri. Langsung saja untuk peserta pertama, Mbak Asri, kita ingin dibantu ya. Nah, kita dibantu ya. dikira nanti kita yang nanti memilih. Iya. Bagus juga. Minta tolong kepada peserta, boleh ya satu ya, mewakili ya. Mau pilih nomor berapa Mas Madra? Mas Madra mau pilih nomor berapa yang maju pertama? Nomor satu. Mas Fandi, monggo kita buka untuk nomor satu. Nomor satu sama. Iya. Ada Pak Parminto dari logistik. Dari unit logistik nomor satu ya. Ini nanti pembuka kita harapkan nanti luar biasa ya. Sudah mungkin berumur juga, sudah sering ceramah di desanya, dan ini juga sering ngelobi ke ustadz lain untuk mengisi pengajian juga. Yang pertama, monggo Pak Parminto bisa maju ke depan. Bisa dikasih tepuk tangan buat Pak Parminto, peserta kita yang tampil pertama pada hari ini. Baik, Pak Parminto pada hari ini akan menyampaikan temanya sesuai jenis, ada bergaul dengan rekan kerja sesuai jenis atau lawan jenis. Waktunya nanti 7 menit. Mohon dipersilakan buat Pak Parminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku SDI Rumah Sakit Amal Sihat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan tentang adab bergaul dengan rekan kerja. Saat ini kita bekerja di Rumah Sakit Amal Sihat. Kita tidak hanya bekerja, tapi kita juga beramal. Saya ibaratkan bahwa saat ini kita berada di sebuah kapal yang cukup indah dengan fasilitas cukup lengkap dan dinakodai oleh nahkoda yang cukup berpengalaman, yang akan membawa kita kepada pantai bahagia baik di dunia sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu, mau nggak naik kapal tapi nahkodanya orang yang tidak bisa melihat? Mau nggak? Tidak mau. Mas Dana mau numpak kapal tapi tidak ada remnya? Tentu tidak mau. Inilah Rumah Sakit Amal Sehat yang akan membawa kita
kepada kebahagiaan menuju pantai bahagia di dunia maupun di akhirat. Lalu apa? Ada bergaul dengan rekan kerja. Yang pertama adalah selalu mengucapkan salam. Yang kedua, selalu saling tolong menolong. Yang ketiga, selalu nasihat menasihati dalam kebajikan. Yang keempat, menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Yang kelima, saling menghormati, saling menjaga kekurangan dan aib rekan kita. Dan yang keenam, saling menghormati. Semoga waktunya cukup untuk menjelaskan 6 hal tersebut. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebagaimana telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa salam di dalam Islam merupakan doa. Maka dari itu mari senantiasa kita tebarkan salam di area kerja kita, baik itu bawahan kepada atasannya maupun sebaliknya, atasan kepada staf yang ada di bawahnya. Karena di dalam Islam, barang siapa 2 orang muslim bertemu, maka yang paling utama adalah yang pertama mengucapkan salam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian atas dasar kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atas dosa permusuhan. Apa itu tolong menolong atas dosa permusuhan di area kerja kita? Saya ambil contoh, teman-teman tidak bisa ikut kajian atau tidak bisa ikut rapat, tapi kita nitip tanda tangan. Ketika tanda tangan itu dijadikan acuan penilaian ini dan itu, maka dosa kita pun akan semakin bertambah. Mungkin kita bisa lolos dari SP-nya Bapak HRD, mungkin kita bisa lolos dari tegurannya Bapak Direktur, tapi yakinlah kita tidak bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, saling nasihat menasihati di dalam kebajikan dan kesabaran. Sebagaimana perintah Allah, demi waktu, demi masa, manusia adalah kerugian kecuali orang-orang yang mau nasihat menasihati dalam kebajikan dan kesabaran. Jadi ketika kita menasihati, itu bukan berarti kita benci, tapi sebaliknya itu merupakan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita. Itulah yang dinamakan mencintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjauhi prasangka buruk yang tidak-tidak. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, jauhilah prasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Apa itu prasangka buruk? Biasanya teman-teman, wah ini kerjaannya Mbak Hari, pasti memang itu Mbak Hari itu kira-kira itu. Padahal kita belum mengetahui hal yang sebenarnya. Itu harus kita jauhi. Karena terbatasnya waktu, itu yang dapat saya sampaikan. Yang kelima, saling menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga kekurangan. Jangan sampai kekurangan kita obral di depan umum, apalagi di depan keluarga pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan harapan
Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Orang yang baik bukan orang yang tidak mempunyai kesalahan, karena tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya, dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak diulangi di waktu yang akan datang. Orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang bijaksana. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Parminto ini. Temanya adab bergaul dengan rekan kerja, luar biasa. Baru di rumah sakit Amasiat ya, adab bergaul juga diatur. Dulu sekali waktu saya kerja di mana situ bebas gonceng ke sopo, oke? Gonceng ke sopo yang titik, oke? Kayak dulu ada Vietnam gitu. Sebelum masih zaman jahiliyah. Oh, perempuan kalau diri siapa? Mas Dana di kamar mandi sambil bersembunyi. Oh, menang Pak dosen, ternyata seperti itu. Jadi memang adab itu penting banget ya. Adab bergaul itu penting banget agar kita juga bisa menjaga diri kita, kemudian menjaga teman kita juga. Adab. Mas Mento, detik gemeter. Setelah jenengan gemeter, apalagi saya kalau ceramah gemeter juga. Langsung saja kepada Dewan Juri untuk bisa memberikan nilai kepada Mas Parminto. Kita hitung dari 1, 2, 3, monggo. Iya, sudah 4 semua nih. Sudah 4 semua. Ada yang sudah memberikan nilai. Iya. Bacakan dong Mas, tidak kelihatan Mas. Bacakan juga ya. Iya dong. Dibacakan. Ada yang memberikan nilai 80, kemudian 95, kemudian 7, yang terakhir rahasia. Nanti kalau semua tahu nanti malah nggak surprise nanti yang menang siapa seperti itu. Lalu saja untuk Dewan Juri saya berikan masukannya kepada Ustadzah Usna ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara performance, secara isi materi yang disampaikan sangat-sangat bagus sekali, dan saya sangat mengapresiasi itu. Akan tetapi kalau kita lihat kembali pada tema yang saat ini kita usung adalah adab bergaul dengan rekan kerja, yang lebih titik penekanannya adalah sesuai jenis dan lawan jenis. Yang ini yang belum tersampaikan. Inilah alasan saya mengapa saya memberi nilai angka 75. Tapi sebenarnya kalau secara isi sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Tapi penekanan dari sesuai jenis atau lawan jenis di situ yang belum tersampaikan untuk saya sebagai Dewan Juri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Dari adab bergaul memang tadi harapannya muncul ya. Harapannya muncul ada bergaul antara mungkin laki-laki dengan perempuan. Mungkin saya tidak boleh goncengin Mbak Eni, tidak boleh goncengin Mbak Ani, terus nanti Mas jadi kurang bagus ya di adab bergaulnya ya. Seperti itu masukan dari Ustadzah Usna ini. Demikian untuk peserta pertama dari logistik, Bapak Parminto bisa kembali ke tempat. Baik, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Parminto. Yang terakhir tadi ada kata-kata yang baik juga dari Pak Parminto yang dapat saya terima tadi.
bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak mempunyai kesalahan, namun orang baik itu adalah orang yang mempunyai kesalahan namun menyadarinya dan mampu memperbaiki. Betul Mbak Asri. Jadi ojo dangdut ya. Ya, betul. Selanjutnya ini Mas, peserta kedua kita tadi sudah peserta yang memilih angka untuk saat ini gantian ya. Gantian Dari penonton. Oke, boleh. Mungkin Diwan Juri. penonton juri mungkin ya Mas. Belajar. Oke, penonton yang kelihatannya antusias tadi ada siapa? Mas Dana. Oke, boleh silahkan memilih angka antara nomor 2 sampai nomor 6. Mbak Asri, Mas Dana Oke. ini memang dapat hidayah di rumah sakit nomor saya. Masya Allah. Dapat hidayah di sini juga. Dulu itu belinya politik. Sekarang gimana? Masuk ke sini, kemudian diajari ngaji. Sekarang hafal juz 30, juz 29, juz 28, juz amma, juz melon, nah, semuanya dia hafal seperti itu. Semua hafal. Dan insya Allah sekarang beliau menjadi mentor NSI. Luar biasa. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Mas Dana ini. Ini tadi yang pengalaman tadi Mbak. Pengalaman bisa memberikan pelajaran. Ya. Jadi dia dulu berdiri kampus kan jadi Mampu memperbaiki diri. Mas Dana monggo bisa dipilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Urut nomor 2. Oke, bisa dibuka nomor 2. Wih, perempuan Mbak Asri. Luar biasa dari instalasi farmasi. Masih ada Mbak Lida Ya, Untari. Untari. Monggo kepada Mbak Lida Untari. Dari farmasi ya, dari farmasi Mbak Lida Untari. Nanti akan menyampaikan tentang kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku ya. Sesuai dengan program dari rumah sakit, nek bisa kerja segi kelas dan dapat surga. Begitu Oke. Mbak Asri. Kemarin Mbak Lida menyampaikan apa Mbak? Bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Hari ini akan menyampaikan tentang kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku. Insya Allah saling berkesinambungan sama yang disampaikan kemarin. Gimana Mbak Lida, sudah siap? Insya Allah baik, waktunya 7 menit kepada Mbak Lida, disilahkan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizky Mukti Sejati selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, yang saya hormati para dewan juri Lomba Kultum Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri dan rekan-rekan semua peserta Lomba Kultum dan yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini kemarin saya mendapatkan tema tentang kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku. Sesuai dengan banner yang ada di belakang saya ini, seorang muslim kenapa seorang muslim dikatakan taat itu bukan hanya dia yang sholat 5 waktunya tepat waktu atau berjamaah di masjid, kemudian berpuasa atau menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu. Tapi seorang muslim yang taat itu juga dia yang senantiasa bekerja untuk kehidupan dia di dunia, karena dia tahu bahwa bekerja itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu jelajahi. Maka jelajahilah seluruh penjurunya dan kamu makanlah sedikit dari rezeki yang Allah berikan. Dan ingat bahwa Allah tempat kamu kembali ketika kamu dibangkitkan nanti.
Jadi Allah itu menyuruh kita untuk mencari rezeki. Nggak mungkin kan rezeki kita itu datangnya dari langit langsung berupa uang. Pasti kita kerja dulu. Ya Allah memerintahkan seperti itu. Kita disuruh bertebaran di seluruh penjuru bumi ini untuk apa? Untuk bekerja. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan. Karena sebagiannya lagi adalah untuk orang-orang yang membutuhkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Begitu ya. Karena bagaimana? Sekarang kita akan membahas bagaimana pekerjaan kita ini nanti akan bernilai ibadah. Karena ikrar setiap muslim itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada 6 syarat. Yang pertama yaitu niat. Kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Untuk apa sih kita bekerja? Untuk menafkahi diri kita sendiri, menafkahi keluarga, orang tua, ya, agar kita tidak meminta-minta. Karena Allah tidak suka ya dengan orang yang meminta-minta. Ya. Yang kedua adalah tidak boleh ada niat buruk. Jadi dalam bekerja, niatkan kita itu selalu niat yang baik. Mencari ridha Allah, bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah. Jangan sampai pekerjaan kita ini untuk kita menyombongkan diri di dunia, ya. Bagaimana pekerjaan kita ini bisa bernilai jihad fisabilillah, ya, untuk keluarga kita, orang tua kita, ya, membantu perekonomian keluarga. Itu termasuk jihad fisabilillah, ya. Jadi kalau kita bekerja itu untuk menyombongkan diri kita di dunia, itu termasuk fisabili syaitan, termasuk teman-temannya syaitan. Ya. Yang ketiga yaitu carilah tempat bekerja itu yang halal. Bagaimana pekerjaan kita bisa bernilai ibadah kalau tempat kita bekerja saja itu yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi Allah memerintahkan cari tempat yang halal supaya apa? Yang kita hasilkan untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri ini adalah yang halal pula untuk diri kita. Makanya sebab doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah itu kan juga salah satunya adalah rezeki yang kita dapatkan ini ya. Jadi mungkin kadang masih ada rezeki yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang keempat yaitu kita memohon pahala dari Allah. Jadi kita niatkan berpahala ya. Jadikan ladang demi Allah ini itu ladang pahala buat kita. Jadi apapun pekerjaan kita, enggak melulu itu perawat, dokter, bahkan pramuhusada, Pak security yang di depan itu niatkan, ya, Pak parkir yang ada di depan itu juga niatkan semuanya ini karena Allah. Ya, jadi bernilai ibadah itu karena niat kita dulu yang pertama, kemudian berharap pahala dari Allah supaya apa? Supaya kita enggak sia-sia ya kerja kita sepertiga hari di rumah, sepertiga hari ya, 7-8 jam sampai 10 jam ya kalau masuk malam itu cuma sia-sia aja. Di rumah sakit ini kan emang banget ya teman-teman ya. Jadi selalu upgrade niat kita, selalu perbaharui niat kita bahwa niat kita ini baik untuk bekerja karena mencari ridha Allah, karena beribadah, sarana kita beribadah kepada Allah. Yang kelima, jangan sampai ibadah kita, pekerjaan kita ini membuat lupa sama Allah. Jadi jadikan pekerjaan kita ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, bagaimana pekerjaan kita ini akan bernilai ibadah kalau sama Allah kita lupa? Kita bisa berdiri di sini, ya. Yang kasih rezeki sama buat kita itu siapa sih? Allah. Ya, yang hidupkan kita, yang matikan kita ini Allah. Jadi kalau kita ini kerja nggak sampai lupa sama Allah, bagaimana pekerjaan kita ini akan bernilai ibadah? Gitu ya. Jadi terus perbaharui niat kita bahwa pekerjaan kita ini adalah ibadah. Apapun pekerjaan kita ini, syukuri ya. Yang terakhir yaitu kita senantiasa menyempurnakan pekerjaan kita, berusaha untuk menyempurnakan, karena Allah menyukai orang-orang yang menyempurnakan pekerjaannya. Kalau tadi kita pengennya pekerjaan kita itu bagian dari ibadah kepada Allah, berarti kan kalau kita menyempurnakan pekerjaan kita, berarti kita menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, saya mengajak selalu upgrade niat kita. Ya. Kalau kerja kita ini sudah ibadah, profesi kita menghantarkan kita ke surga, itu pun masya Allah banget ya. Jadi betapa bahagianya kita
profesi kita yang perawat, dokter, bahkan tadi ahli gizi, Pak security itu ya. Jadi selalu saya ingatkan sama teman-teman semua, upgrade niat kita, perbaharui niat kita selalu niat untuk Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Mbak Intari dari instalasi farmasi. Materi tadi tentang kerjaku, ibadahku, Profesiku, surgaku. Luar biasa yang Mbak Asri, disampaikan tadi ya. Pak Dr. Rosid mesti bilang rapat, luruskan niat. Saya bingung, niatnya lurusnya gimana seperti itu. Tadi Mbak Ida sudah menerangkan kepada kami bahwa luruskan niat itu penting banget untuk agar menjadi nilai ibadah. Iya. Kemudian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Asri, kemarin saya tanya ke Ustadz Hamzan, Oke. ikhlas ya ikhlas, niat ya niat, tapi nek dikasih enggak piye kayak gitu. Boleh enggak apa-apa. Kita mengeluh boleh. Kita mengeluh umpamanya mengeluh kok gajiku nang muda-muda, kok gajiku sak ngene-ngene wae, itu boleh sebatas kita mengeluh seperti itu. Tetap niatnya tetap ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa untuk materi yang kedua ini. Langsung saja kepada Dewan Juri untuk bisa memberikan nilai kepada Mbak Lida Untari. Kita hitung dari 1, 2, 3. Dwi 80, Ustadzah Eva 80, kemudian Ustadz Fakih 90. Untuk yang terakhir tidak kami sebutkan karena nanti mungkin biar penasaran. Baik, untuk Mbak Lida Untari kita dengarkan dulu komentar dari Dewan Juri. Kelihatannya ini bergeser dulu ke Ustazah Eva. Monggo Ustazah Eva. Oh ini ya, ini Ustazah Eva kayaknya nggak bisa memberikan masukan, sudah luar biasa sekali mungkin Mbak. Ya. Jadi wis apik dan saya masukan seperti itu. Kita ganti Geser aja nih Mas. kepada Ustadz Imawan Haris Nur Salim atau Ustadz Fakih. Pada tempat kami persilakan. Materinya cukup bagus, dikupasnya juga cukup bagus ya. Tadi sampai menampilkan dalil, meskipun waktunya singkat, penguasaan materinya juga cukup bagus, Mbak Ida. Hanya saja menjelang waktunya habis ini bisa kejar ngantuk. Ya, jadi besok lagi mungkin diestimasi dengan baik. Jadi poin yang akan ditekankan ke audiens, ke istilahnya ke teman-teman yang mau disampaikan dakwahnya itu tidak harus dikupas semuanya. Kalau semuanya memang banyak gitu ya. Tapi yang poin-poin yang upgrade, up to date, yang jadi viral di saat kita kerja itu, yang jadi perlu kesan teman-teman apa misalkan, atau kejadian di yang maksiat apa itu yang viral, yang nomor 1 temuan pelanggaran syariahnya apa gitu. Itu 1, 2, 3 gitu, insya Allah sudah cukup. Tapi secara umum sudah luar biasa, dan karena ini peserta finalis ya tentu punya apa ya istilahnya kelebihannya masing-masing. Terima kasih. Jazakallah kepada Ustadz Imawan Haris Nur Salim untuk masukan yang diberikan kepada Mbak Lida Untari. Semoga nanti kita bekerja di Dewan Amal Sehat bisa memperoleh keberkahan hidayah, memperoleh keberkahan, kemudian nanti kita bisa bareng-bareng nanti Masuk surga. surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Mbak Lida Untari, bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan kembali buat Mbak Lida Untari. Mbak Asri, kita sudah 2, tinggal nanti 3, 4, 5, dan 6 ya. Untuk yang ketiga ini nanti kita mohonkan kepada Pak Dr. Rizky untuk memilihkan nomor yang akan maju berikutnya.
Nomor 5 ya Pak ya. Monggo nanti kita buka nomor 5. Nomor 5. Luar biasa, ini kelihatannya pendukungnya Mbak Widya dari KBRT. Mana semangat? Silakan. Mbak Widya Pangetika ini dari unit KBRT kemarin tampil pada hari kedua menyampaikan tentang hijab ya Mbak, sampai ada yang menangis terharu. Untuk hari ini namanya baru disebut saja, penontonnya sudah teriak-teriak. Ini kelihatannya fansnya Mbak Widya. Fansnya duduknya di depan. Duduk gimana nih? Satu-satu. Luar biasa Mbak Asri. Iya, luar biasa. Pendukungnya Mbak Widya luar biasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sayangnya cowok semua. Iya, duduknya di depan semua, cowok semua. Bisa menjadi warning ini, alarm. Kok cowok semua? Jangan-jangan adab tadi nanti bisa. Yang disampaikan tadi, nggih? Betul. Iya. Kepada Mbak Widya nanti akan menyampaikan tentang adab terhadap pasien dan pengunjung rumah sakit dan terkait dengan berimage ramah, cepat dan tepat. Kepada Mbak Widya, monggo kami persilakan. Waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Rizky Mukti Sujati selaku Direktur Rumah Sakit Ahmad Sehat Wonogiri, yang terhormat Ustadz dan Ustazah Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Panitia serta hadirin sekalian, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat kita dapat berkumpul. Tak lupa juga marilah kita salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapat syafaat di yaumul hisab. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini lagi. Di sini saya akan menyampaikan tentang adab terhadap pasien dan pengunjung yang terkait dengan ramah, cepat, dan tepat. Di sini sebenarnya adab itu sendiri ialah tata krama sopan santun. Nah, adab terhadap pasien pengunjung itu kuncinya sebenarnya hanya ada 2. Yang pertama adalah tersenyum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa tersenyumlah kamu di hadapan saudara-saudaramu, karena sejatinya senyummu itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya senyum itu hal yang sepele, hal yang mudah. Ini senyum itu termasuk sedekah yang ringan, namun ini memperberat pahala. Jadi sebenarnya senyum itu mudah dan berpahala sekali ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman di sini selalu murah senyum, ya, karena pahalanya sangat besar sekali. Kemudian yang kedua itu adalah bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik di sini, bagaimana kita menyampaikan kata-kata kita terhadap pasien. Bagaimana kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien kita. Sebagai contoh, gini, misal ada pasien yang berobat ke rumah sakit Ahmad Sehat ke sini ya. Pasiennya datang ke sini dengan keluhan sakit kepala. Tapi begitu masuk ke rumah sakit disambut oleh petugas yang tidak senyum, terus dari rasa bicaranya itu galak. Jadi yang awalnya pasien kesini itu berobat
karena sakit kepala, ulang-ulang, itu malah sakitnya jadi dua. Yang pertama, sakit kepalanya tadi, yang kedua, sakit hati. Betul. Jadi kuncinya gini senyum dan bertutur kata baik. Alangkah baiknya kalau pasien berobat, pasien berobat, kita sapa dengan senyuman. Kita tanya dengan bertutur kata baik, kita sapa. Ada yang bisa kami bantu? Gitu. Jadi kita mengeluarkan kata-kata kita itu yang sekiranya tidak membuat hati pasien itu kecewa atau terluka. Jadi dengan kita bertutur kata yang baik, kita tersenyum terhadap pasien, itu secara otomatis pasien itu akan menjadi berpositif, mempunyai energi positif ke kita, gitu. Jadi yang kalau misalkan jenengan ketemu sama perawat galak, gitu, yang ada malah apa? Emosi, ya? Ya. Tapi beda lagi tadi kalau misalkan datang terus ketemu sama perawat yang kebetulan ramah sesuai brand image kita, itu akan belum diobati, itu rasanya monogorir. Terus kalau misalkan mau nyuntik pasien, itu sebelumnya masuk ke ruangan pasien, itu adalah alangkah baiknya mengetuk pintu dulu, menyapa, kemudian menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukan. Enggak terus tahu-tahu masuk terus disuntik lah, pasiennya kaget, Jadi dengan kita tersenyum, dengan kita bertutur kata yang baik itu, semoga kita bisa mewujudkan brand image kita yang ramah, cepat dan tepat. Terus yang ini di sini itu ada yang cepat. Cepat itu juga jangan asal-asal cepat. Cepat itu bagaimana kita meskipun cepat itu tepat. Jadi misalkan ada pasien komplain infusnya habis, jangan kita menunda-nunda dulu. Jadi begitu pasien komplain, misalkan infusnya habis gitu, oh gitu, ditambah sekalian ya, nanti kita lihat infusnya apa, setelah itu kita ganti, sehingga kita bisa yang pertama cepat, yang kedua juga tepat. Kalau misalkan kita asal-asalan, enggak infusnya habis, oh gitu, kita asal ambil, yang seharusnya infusnya RL, ternyata infusnya asering. Ini kan juga berakibat fatal juga untuk kedepannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok ya, kalau dari bahasanya ini bahasa MC ya. Cocok pasti ya, istilahnya MC ya. Kayaknya nyatanya di MC kayaknya, ya di ceramah kayaknya. Jadi memang benar, kalau kita menangani pasien dengan merenggut, dengan wajahnya koyo di tepuk-tepuk, mesaknya pasiennya. Sebagai contoh, betul, pasien jauh-jauh dari Pacitan, sesek sampai hidup dimarahi. Nanti juga tidak lanjut buat pasiennya. Nanti lu. Jadi itu ya, sebagai gambaran saja kalau di IGD itu pasien yang datang pasti pasien-pasien yang gawat, yang dia merasakan sakit, disambut dengan senyum dan dengan baik, beliau pasti akan mendoakan muga-muga perawate kek rabi, muga-muga perawate rezekine akeh. Tapi kalau nanti kita sambut dengan mungkin nesu, kalau mungkin merengut, itu nanti pasti juga akan mendoakan yang jelek-jelek kepada
kita, seperti itu. Selain itu, tadi yang disampaikan sama Mbak Widya terkait dengan adab terhadap pasien dan pengunjung. Yang pertama senyum, yang kedua adalah tutur kata. Seperti kata-kata orang Jawa itu ya Mas. Ada yang berkata bahwa aji ning diri saka lati. Maka itu aji ning diri itu, harga diri manusia itu tergantung sama tutur kata kita. Itu yang dimaksud dengan aji ning diri saka lati. Selanjutnya, tapi kalau Mas Bayu itu dia kayak gitu, cuma dia baik sebenarnya. Oh, sebenarnya baik. Baik, cuma ada iya. Cuma baik, tuh. Ini cocok banget Mas buat supporter ya. Supporter. Memang agak banter soalnya. Iya, nggak apa-apa, Mas Ramon ya Mas. Baik, Sebenarnya baik. Baik. Kayaknya Mbak Widya ini. Luar biasa semangatnya. Supportnya Widya. Terus pokoknya. Mbak Asri, teman Dewan Juri. Baik, selanjutnya kita dengarkan dulu komentar dari Dewan Juri. Nilainya belum disampaikan. Oh iya, nilai dari Mbak Widya kita mulai dari 1, 2, 3. 80, 80, 80, yang satu rahasia. Terima kasih kepada Dewan Juri untuk pemberian nilainya. Kepada Ustadz Fakih untuk bisa memberikan masukan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, kami di sini menggantikan beliau Ustadz Hamzan ya. Jadi kalau disamakan sama beliau mungkin jauh ya, karena beliau awal juga dari Dewan Juri yang sudah berpengalaman ya. Kami sebagai pengganti, semoga ya dalam menggantikan ini untuk kedepannya ya, semoga selalu lancar ya dalam acara kultum ini. Baiklah, untuk materi yang dari Mbak Widya sudah bagus ya. Sebenarnya dalam kultum atau ceramah itu yang penting 3 ya, ada dalil, analogi yang pas ya, bagus dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus juga ada yang ketiga, yaitu yang pesan yang dibutuhkan untuk para jamaah ya. Saya kira untuk yang tadi disampaikan Mbak Widya itu sudah bagus dan sudah masuk ya. Jadi memang secara penyampaian sudah bagus, tapi kalau dari kami ya mungkin masukkan saja, yaitu nanti pengembangan dalam materi saja ya. Untuk mengembangkan lagi, karena sebenarnya waktunya tadi masih tersisa ada 30 detik ya tadi, masih bisa dikembangkan lagi materinya dan tidak berputarkan secara pada satu saja ya, satu konsen saja sub yang mau dibahas gitu. Jadi lebih banyak bisa yang dibahas karena tadi materinya sudah bagus, apalagi ramah cepat dan tepat itu sesuai dengan branding. Jadi kalau misalkan seandainya nanti bisa dikembangkan, insya Allah itu sudah materinya sudah bagus sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Fakih untuk masukannya. Jadi nanti Mbak Widya monggo diberikan dalil ya, diberikan hadis. Nanti tanya sama Mbak Eni nanti, kayaknya dia pintar untuk masalah hadis. Apalagi mendalili temannya itu pintar. Betul. Nanti coba tanya Mbak Eni bisa nanti itu hadis-hadisnya apa aja. Itu nanti. Terima kasih Mbak Widya, monggo bisa kembali buat tempat. Beri tepuk tangan kembali buat Mbak Widya, kami juga ada di KBRT. Mbak Asri sudah 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang keempat ya Mbak ya? Iya, ini penampilan yang keempat. 4, tinggal 3 lagi. Kita undi lagi ya. Iya, kita Langsung undi. saja saya pilih untuk nomor 6 terakhir. Oke, nomor terakhir Mas silakan Fadi, Mas nomor Fadi. 6. Mas Fadi dari Bermodialisa. Supporternya cukup banyak. Peserta yang kemarin tampil hari pertama, kemudian hari ini tampil kembali
seminar membawakan tema hikmah atau keutamaan sakit. Kalau kemarin itu namanya di hati, Mbak, bukan Mas Madra. Siapa? Ustadz Somadrun ya. Oh, Ustadz Sumadun. Betul. Ustadz Somadrun, bukan Madra. Mas Ustadz Sumadun. Betul. Pantesan itu Mas, di belakang ada tulisan, bisa diangkat Mas? Ustadz Sumadrun, luar biasa. Al Ustadz Ya. Somadrun. Ini nanti Mbak, dari online. Ya. Dari mana Mas? Saya kira dari Kairo kemarin itu Mesir juga ada. Ternyata online dari Mesir. Dari TikTok. Berapa hari Mas sampai sini? Dari Mesir, 3 hari sampai. Itu lewatnya apa? Lewat kapal apa lewat pesawat? Oh, JNT, luar biasa. Jadi Mas Madra ini selain Al Ustadz, beliau juga selebgram juga, sering buat TikTok, sering buat YouTube. Jadi nanti bisa di like atau di subscribe, Di komen juga, di IG-nya, kemudian di YouTube-nya. Ya. Itu kelihatannya yang di belakang asistennya Mas Madra ya, yang pegang HP. Itu Gojek Iya. kan? Itu Gojek. Gojek. Itu yang nganter tadi, yang nganter paginya Mas Madra itu Mas Gojek, Mas apa namanya itu, Mas Rizal. Berarti double ya Mas? Betul. Mengantarkan paket sekalian jadi tukang fotonya, tukang Betul. video. Mas Madra, waktu 7 menit, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang teriak, yang kiri kurang serempak, yang tengah apa? Kurang. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Rizky selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, yang terhormat Bapak Dr. Saryana selaku dokter di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, yang saya hormati Ustadz Ustazah selaku Dewan Juri yang alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi panutan saya untuk belajar berdakwah, serta teman-temanku sekalian yang sangat luar biasa ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Barang siapa yang selalu bersyukur, insya Allah akan diberikan hidup yang subur dan makmur sepanjang umur dan dijauhkan dari siksa kubur. Yang kedua, sholawat beriringan salam tetap tidak henti-hentinya kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa syafaat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semua yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di sini langsung saja saya alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk bisa tampil di sini dan membawakan hikmah atau keutamaan sakit. Kemarin temanya ini diundi yang alhamdulillah diberikan oleh kepala ruang saya yang sangat luar biasa, Pak Ramidi, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesehatan adalah modal utama dalam hidup kita. Kita bisa melakukan semua aktivitas, bisa melakukan semua kegiatan kita hanya oleh karena ada yang dinamakan sehat. Takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita hanya oleh karena ada yang dinamakan sehat. Al-Quran sudah mengingatkan kita, la in kafartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Ketika kita mampu mensyukuri suatu nikmat, dalam artian kita mampu memelihara nikmat itu, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi jika kita ingkar, dalam artian tidak mampu memelihara suatu nikmat, ingat, azabku akan pedih adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya langsung mengambil pengalaman saja. Ada yang bilang kalau orang yang sakit itu katanya tidak bisa membuat kita bahagia. Nyatanya setiap hari saya pergi ke rumah sakit, saya di bagian cuci darah, Bapak Ibu. Di sana saya bertemu dengan pasien-pasien saya, dan alhamdulillah mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda gurau dengan kita. Karena apa? Karena mereka mampu mensyukuri suatu nikmat. Malahan pengalaman pribadi juga, Bapak Ibu, saya pergi ke sebuah kantor, malah di sana itu jarang ada yang tersenyum, Bapak Ibu. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang memegang handphone. Padahal di rumah sakit, saya melihat pasien-pasien saya, mereka memegang tasbih sambil mengucapkan Subhanallah, 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 Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan. Bapak Ibu, kemarin saya sudah merangkum beberapa keutamaan dan berkah saat sakit. Yang pertama, sakit menjadikan kebaikan bagi seorang muslim apabila muslim itu mampu bersyukur, Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara suatu muslim, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan jika mendapati kebahagiaan dan dia mampu bersyukur. Dan jika dia mendapatkan suatu kesusahan, dia akan bersabar. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan lainnya adalah yang sakit itu bisa menggugurkan setiap dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, penyakit merupakan sebab pengampunan, dan apa saja musibah yang menimpamu yang disebabkan oleh tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar atas kesalahan-kesalahan kamu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita sakit sampai ini dikasih cobaan sakit, itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Itu karena apa? Karena Allah ingin umatnya itu lebih dekat dengan Allah, akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Bapak Ibu, ini karena waktunya sangat singkat sekali, mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa kita sambung lagi di lain waktu, bisa WA saya atau bagaimana untuk yang lebih jelasnya, karena waktu yang sangat singkat sekali. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada manajemen panitia semua yang memberikan saya kesempatan di sini dan pendukung-pendukung saya. Alhamdulillah sekali. Mungkin hanya itu. Ini saya khusus sekali ada keluarga dari pasien hemodialisa yang ikut juga. Mereka rela menyempatkan waktu untuk mendukung saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Beli intan di rumah asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Sumadrun tadi ya, Ustaz Sumadrun dari unit hemodialisa. Mbak Asri, betul sekali hikmah sakit ya. Yang pertama bisa menggugurkan dosa kita. Yang kedua bisa menjadi amal kebaikan nanti tabungan kita di hari kiamat nanti. Bagus sekali hikmah sakit, ngambil contoh juga di unit hemodialisa. Hadir itu ibaratnya orang yang kalau dipikir itu agak sengsara ya. Jadi tiap berapa minggu harus ke rumah sakit, harus cuci darah, harus pakai mesin. Itu kalau orangnya tidak tetap, tidak percaya diri, tidak sabar,
itu bisa dari lantai 3 melompat ke bawah sampai parkiran bablas seperti itu. Jadi memang kita harus bersyukur saat ini kita semua diberikan kesehatan, tidak diberikan sakit seperti itu. Langsung saja kepada Dewan Juri untuk bisa memberikan nilai kepada Ustadz Sumadrun El Ponorogo yang dulu jiwanya reok agak bergelora, sekarang jiwanya santri untuk mengaji kayak Mas Danan dan Rekan Hidayah. Kita mulai dari 1, 2, 3, 97, 85, 85. Yang terakhir rahasia. Jazakumullah kepada semua dewan juri yang sudah memberikan nilai kepada Ustadz Sumadrun ya, Ustadz Sumadrun. Mbak Asri untuk dibantu yang berkomentar siapa? Baik, ini yang berkomentar kepada Mas Madra, mungkin bisa Ustazah Eva. Monggo Ustazah, waktu dan tempat disilahkan. Ya, untuk penampilan Mas Madra ini ya apa paket komplit gitu ya, dari apa penampilan dan Masya Allah kayak Ustadz Syekh luar negeri itu isi materinya juga udah Masya Allah, walaupun tadi juga sedikit ini ya agak mikir-mikir dikit nih. Habis itu untuk terus juga komunikatif dan para supporternya juga para semangat juga, jadi bikin meriah acara ini Masya Allah. Dan itu untuk semuanya sudah bagus Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah kepada Ustazah Eva. Mas Madra, coba tanya Mbak Dita, kayaknya yang dulu pernah bareng di RC kayaknya salahnya empuk ya. Empuk ya? Betul. Mas Madra salahnya empuk, makanya cewek-cewek hati-hati, empuk sekali nyaring. Ya, betul. Boten katanya boten. Terima kasih kepada Mas Madra untuk penampilannya yang luar biasa sekali, yang bisa menghidupkan suasana ya. Spotnya juga banyak, ada yang bawa pasien juga dari pasien hemodialisa. Semoga segera sehat, semoga diberikan kesabaran untuk pasiennya Mas Madra. Terima kasih kepada Mas Madra, bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan lagi buat Mas Madra dari unit hemodialisa. Tapi walaupun agak mirip-mirip, tapi tercover sama penontonnya, tercover sama pendukungnya. Sampai luar biasa ya Mas, membawa keluarga pasien buat mendukung Mas Madra. Dulu itu yang pertama dapat apresiasi Mbak dari Pak Dr. Rosyuk itu. Apresiasi apa itu Mas? Apresiasi dia nanti suruh ceramah di Masjid Tapak Wonogiri. Luar biasa. Dapat apresiasi. Kemudian juga mau menggantikan di link YouTube-nya Ustadz Hamzan. Asistennya. Betul. Ya. Asistennya. Nanti suruh menggantikan kalau beliau lagi izin. Mbak Asri sudah peserta, tinggal lagi. Kita langsung aja untuk berikutnya di nomor 3 ya Mbak Asri yang belum. Oke, untuk nomor 3 bisa dibuka. Loh, Ternyata salah. Mas tadi kok muda? Ternyata salah. Sebentar. Kok saya kok pangling ya? Bisa diganti liriknya mungkin. Mbak Lestari kayak umur 17-an. Padahal yang saya kenal Mbak Lestari itu kayaknya dari 50 tahun kayaknya. Ini kok baru 17 ya ini. Mungkin salah Mbak. Ya, bisa diganti lirik. Mungkin ini salah. Ini aja Mbak, tidak apa-apa. Oke, ini aja Oke. Ada Mbak Mukhlisa Nurhayati dari instalasi kamar bersalin. Monggo kepada Mukhlisa Nurhayati. Luar biasa, Mbak Mukhlisa ini kemarin tampil di hari kedua menyampaikan tentang cerita. Cara penyampainya seperti Ustazah Oki, kata Ustazah Usnainiyah.
penyampainya ada cerita-ceritanya gitu, ada kelebihannya sendiri Mbak Muflisa ini. Ini juga SDI baru Mbak. Ya, SDI baru. Paling 2 bulan. Sama dengan saya dong Mas. Betul. Saya juga baru. Tapi sudah berani maju. Yang tua Mbak Rina Arif tidak berani. Yang Senior itu. Agak senior. Iya. Alasannya Mbak, aku udah maju kemarin, saya giliranmu. Itu alasannya. Padahal Mbak berani maju seperti itu. Kepada Mbak Muflisa nanti akan mengambil tema nilai lebih rumah sakit dengan standar syariah. Pas sekali dengan rumah sakit Amal Sehat Wonogiri. Kepada Mbak Muflisa, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang dirahmati Dr. Rizky Mukti selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat, kepada yang terhormat juri-juri dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang terhormat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga selawat serta keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita di masa ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dan kita saat pilihan-pilihan kita saat ini akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Seperti saat kita memilih, kita sakit dan kita ingin berobat ke rumah sakit, manakah kita akan berobat? Apakah kita melihat jaraknya, fasilitasnya, keterampilan tenaga kerjanya, ataukah ada pelayanan-pelayanan plus yang kita inginkan kita dapatkan dari rumah sakit tersebut dan tidak ada di rumah sakit lain. Kita bisa melihat contoh seorang ibu, seorang nyonya yang suaminya 2 hari yang lalu terpeleset, terguling, terjatuh, kakinya bengkak, tidak bisa berjalan. Ibu ini merawat sendiri di rumah selama 2 hari, diberikan obat sendiri dari rumah sakit, kemudian dipijat-pijat sendiri, bertanya ke sana kemari, ini obatnya apa? Tapi kondisi sang suami tidak kunjung membaik. Setelah itu kondisinya semakin memburuk, si ibu ingin membawanya ke rumah sakit, tapi ia hatinya rapuh. Kenapa rapuh? Suaminya ini terkena genit. Jadi karena suaminya genit, ia tidak ingin hatinya sakit melihat suaminya kesana kemari, melihat perawat-perawat cantik yang memakai pakaian-pakaian ketat. Lalu tiba-tiba datanglah ibu mertuanya dari pengajian dan berkata, "Yuk, kenapa sih rambut bawa seenggaknya rumah sakit, lihat loh kakinya suamimu sakit sampai kayak gitu." Terus ibunya berkata, "Iya, maafkan saya ibu, ini saya mau bawa ke tempat air." Jadi secara bahasa artinya adalah jalan besar yang harus diikuti untuk menuju ke tempat yang baik. Jalan besar ini bisa jadi ketentuan-ketentuan Islam. Jadi apa itu rumah sakit syariah? Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang mengikuti ketentuan-ketentuan Islam dalam memberikan pelayanannya. Ibunya bilang, kenapa harus ke sana? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, dan apabila kalian berseteru dalam suatu pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan sunnahnya. Yang apabila kamu yakin kepada Allah dan kamu yakin pada hari kemudian, maka itu lebih baik bagimu. Maka dibawalah suaminya mulai di depan rumah sakit, tengok ke sana ke sini, melihat, Masya Allah, ternyata di sana tidak ada perawat seksi di sana. Adanya adalah perempuan-perempuan yang menjadikan jilbabnya seperti dengan Al-Ahzab ayat 59. Jilbablah jilbabmu menutupi seluruh tubuh agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Kemudian masuk ke dalam bilik langsung ditutup, lalu diberi perawatan yang halal. Kemudian dibawa ke bangsal, diberikan makanan yang baik dan juga halal. Kemudian datanglah tim medis ke sana, doakan, mengajari cara berdoa, mengajari cara sholat dalam kondisi setengah duduk, mengajari juga taharah. Setelah itu diajari cara setelah mau pulang, ibu diberikan angka syariah agar transaksinya tetap halal. Setelah itu pulang selain sembuh dan diangkat penyakitnya, dapatlah juga ketenangan hati dari rumah sakit Amal Sehat. Alhamdulillah. Kemudian anaknya ternyata lulus dari sekolah keperawatan dan ingin bekerja kemana? Tentu saja orang tuanya kembali bekerja ke rumah sakit Amal Sehat karena di sana berstandar syariah. Untuk rumah sakit lain yang konvensional, untuk perawat-perawat urusan ibadah
ibadah dan juga urusan hubungan dengan Allah adalah sesuatu yang pribadi. Jadi bukan urusan rumah sakit. Tapi berbeda dengan rumah sakit syariah. Rumah sakit lain mungkin hanya datang bekerja, itu kewajiban dan akan memberikan hakmu berupa gaji. Namun di rumah sakit amal sehat di sini selain hak gaji, kita juga akan mendapatkan hak pribadi, yaitu ibadah kita dijamin, semua tindakan tidak ada di jam sholat. Kita juga akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dari kajian-kajian yang diadakan di sini, dan juga walaupun terpaksa tapi bisa akan ada hafalan-hafalan baik surat-surat pendek maupun doa-doa pendek seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, dan dengan berada di sini kita akan mendapatkan teman beribadah, rival beribadah, yang kemudian suatu hari nanti semoga ketika sudah hari kiamat kita semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dikumpulkan dalam keadaan untuk masuk ke surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian diri saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kesalahan berasal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mbak Muflisa ya, luar biasa Mbak. Luar biasa sekali. Baru Iya. maju pertama kali, materinya berat ya, rumah sakit syariah berat Tapi sekali. ternyata sangat menguasai. Betul. Isinya semuanya runtut Betul. seperti air mengalir, tenang namun bermakna. Betul. Gitu. Dan juga lembut bahasa. Ya, bahasanya lembut. Cocok jika jadi bidan di rumah sakit amal Amal sehat. sehat. Betul. Mbak Rina, kira-kira ada enggak bidan yang galak di amal sehat? Enggak ada ya. Lembut kayak manusia semua ya. Betul. Cocok. Betul. Waktunya sebenarnya masih banyak, masih 1 menit, tapi penyampaiannya sudah luar biasa ya Mas. Iya. Maknanya sudah tersampaikan. Iya. Nanti kalau Mbak mau bisa jadi bidan di amal sehat, nanti kalau Mas jangan kayak tadi ya. Yang kok semangat ya. Jangan agak lemas gitu. Nanti ayo ke mertua ndak bayi nih, ndak bisa. Harus odok. Mbak Mukhlisa ini tergantung tempatnya Mas. Kalau di sini mungkin pembawaannya kalem, tapi nanti kalau bekerja sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan profesinya gitu ya Mbak. Jadi tegas itu bukan berarti galak ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Mukhlisa ya kepada menyampaikan. Dewan Juri yang memberikan nilai. Kita mulai dari 1, 2, 3. 99, 90, 90, terakhir rahasia. Masya Allah, luar biasa ini Mbak Mukhlisa. Kepada beliau Ustazah Husnaini yang memberikan nilai hampir sempurna, Ya, hampir 99, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur saya mendengar tausiah daripada Mbak Mukhlisa ini tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena alhamdulillah rumah sakit Amal Sehat ini ada kader-kader yang akan meneruskan perjuangan kita dalam menegakkan nilai-nilai syariah di rumah sakit Amal Sehat. Satu poin yang sangat kami tangkap sehingga mengapa kami memberikan nilai seperti itu, non sewu SDI yang baru 2 bulan sudah memahami tentang nilai-nilai syariah yang sangat luar biasa. Dan tentu kami juga yakin mungkin di balik layar ada peran bukannya, insya Allah seperti itu. Kita cukup apresiasi teman-teman di DKB. Ya, sangat bersyukur sekali. Yang terkait dengan performance juga cantik banget. Artinya cantik itu dengan performanya, mimiknya itu disampaikan dengan bahasa hati gitu, sehingga nyampe kepada kita selaku pendengarnya. Jadi materi yang disampaikan juga cukup padat tapi berisi dan sangat memahami nilai-nilai prinsip syariah yang ada di rumah sakit, bahkan juga falsafah rumah sakit itu sempat disampaikan, sehingga itulah yang mengapa kami merasa sangat terharu dan bangga serta bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan rumah sakit ini akan tetap
eksis dengan nilai-nilai syariahnya. Karena dalam nilai syariah itu ada doa dan pahala di setiap langkah kita. Demikian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nanti untuk yang terakhir kita undang nanti Mbak Rina Arum ya, sebagai mentor nanti bisa memberikan tausiah juga ya. Anak buahnya si banget, apalagi nanti mentornya pas nanti si banget. Terima kasih kepada Mbak Muflisa, bisa kembali ke tempat. Mbak Asri, yang terakhir ini yang belum kebuka nomor 4 ya. Kita buka nomor 4 tadi. Monggo pendukungnya juga bisa nyanyi. Nah ini baru benar. Ini baru Mbak Lestari. Tuh kepada Mbak Lestari dari instalasi rawat jalan, monggo coba. Mbak Lestari dari unit instalasi rawat jalan kemarin tampil pada hari pertama dan alhamdulillah pada hari ini juga diberi kesempatan masuk ke babak final walaupun tampilnya terakhir ya Mbak. Insya Allah lebih siap. Betul. Kemarin beri materi kematian Mbak Asri. Kemarin menyampaikan kematian. Saya bingung. Betul. Ibadahku. Kemarin kematian, umurnya seket. Nah, yo ambil tema kematian kayaknya wajar. Nanti temanya medsosku at ibadahku. Monggo Mbak Lestari, kami persilakan waktu 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada dewan juri yang dimuliakan Allah dan saudara-saudaraku Rumah Sakit Amal Sehat yang dirahmati Allah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada pertemuan kali ini untuk membawakan ceramah yang awalnya itu adalah medsosku alat ibadahku dan kemudian ada revisi yaitu medsosku sarana dakwahku. Mohon maaf panitia, itu ada revisi kemarin bahwa medsosku sarana dakwahku. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini kita tahu yang namanya media sosial, yang namanya medsos itu sangat menjadi kebutuhan manusia. Tapi memang tidak semuanya. Misalkan, mohon maaf untuk yang para sepuh-sepuh, mbah-mbah, nenek-nenek, kebanyakan tidak pada punya medsos. Iya apa ya? Ya. Tapi kenyataannya yang para muda-muda ini hampir semua mempunyai medsos. Katanya zaman sekarang kalau tidak punya medsos itu bagaikan sayur tanpa garam. Kira-kira sayur pakai garam enak atau tidak? Enak. Apalagi dikasih masako, itu pasti enak. Generasi micin kayaknya Mas Bayu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangankan tidak ada garam, kurang garam pun juga kurang enak. Tapi kebanyakan kita lihat anak-anak muda sekarang banyak menggunakan media sosial ini dengan banyak mengepost atau banyak yang namanya mengkepoin orang lain. Banyak yang menggunakan ini untuk
menghujat orang lain. Katanya ada bahasa kerennya netizen maha benar. Saudara yang dirahmati Allah, anak-anak tapi jadinya ya Pak ya. Dengan demikian sangat disayangkan bahwa media sosial hanya untuk digunakan mengakses informasi-informasi yang tidak penting, informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, alangkah baiknya media sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk sarana dakwah baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Itu adalah lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, dakwah, apalagi media sosial sekarang ini bisa digunakan untuk menebar kebaikan. Ini di Muslim sebagai pelaksana prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menebar kebaikan dan tidak hendaknya kita tidak berdiam diri untuk melihat kemungkaran. Contohnya yang sekarang ini lagi tren-trennya yaitu aplikasi-aplikasi TikTok, YouTube, the IG. Betul tidak? Jadi sarana dakwah itu bisa kita gunakan di media sosial kita. Misalkan sebagian dari SDI Rumah Sakit Amal Sehat kita menggunakan aplikasi TikTok dan itu secara serempak mengepost kebaikan-kebaikan rumah sakit, mengepost dakwah-dakwah Islami, mengepost layanan rumah sakit. Berapa banyak sudah kebaikan yang tersebar yang dilihat oleh masyarakat luas. Ini tentunya akan menjadi kebanggaan rumah sakit kita, kebanggaan tersendiri. Rumah sakit Amal Sehat bagus, akhlaknya bagus, dia ngepostnya bagus, kebaikan yang disebarkan. Seperti contoh aplikasi YouTube Rumah Sakit Amal Sehat, berapa subscribernya? Saya lihat baru 100, sekitar 100-an. Ini menunjukkan apa? Bahwa kadang kebaikan itu belum tentu dilihat orang. Tapi dengan adanya media sosial sekarang, tentunya akan lebih memudahkan kita untuk berdakwah. Demikian ceramah saya kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus keluarga Lestari dari instalasi Rawat Jalan. Temanya medsosku alat ibadahku, sarana dakwahku. Memang benar, jadi HP itu, medsos itu, IG, YouTube, kemudian WA itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana dakwah. Itu paling sarana yang paling gampang dan paling bisa diterima di masyarakat sekarang. Nek kalau ceramah mesti ngantuk, kalau mau naik kultur mesti ngantuk. Tapi nek dia melihat dari HP pasti lebih semangat seperti itu. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan untuk memberikan nilai mulai dari 1, 2,
3 85 85 85. Terakhir rahasia. Terima kasih kepada Mbak Lestari, kepada Ustadz Fakih. Kami persilahkan untuk memberikan masukan pada Mbak Lestari. Monggo. Saja ya. Tadi terkait materi yang disampaikan Mas Lestari ya, sudah bagus ya tentang bagaimana kita menggunakan medsos secara bijak ya. Karena di era sekarang pun era digital ya, karena beberapa orang mungkin untuk memegang medsos itu sudah menjadi hal yang sarana utama ya, sehingga medsos itu bisa digunakan untuk sarana tadi mau direvisi alat untuk sarana ibadah, sarana dakwah. Mungkin masukan dari kami ya, mungkin nanti dari materinya bisa dikembangkan lagi ya, karena materi itu sebenarnya sudah bagus, temanya juga sudah bagus, tapi dikembangkan lagi karena kita inginnya ya, mungkin hadirin pun di sini itu bisa melihat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nanti bagaimana medsos itu ketika di unitnya, jadi sarananya seperti apa, nanti bagaimana cara mencukupinya ya dalam ibadahnya, dalam sarana dakwahnya seperti apa. Ya, mungkin itu saja. Mungkin lebih dikembangkan lagi dalam materinya. Jadi mohon maaf tidak bisa. Jazakallah kepada Ustadz Fakih untuk masukan-masukan yang diberikan, dan memang untuk yang final ini Mbak Asri ditentukan temanya. Jadi kadang itu teman-teman nggak lepas. Kalau kemarin itu tema itu mereka buat sendiri bebas. Jadi kadang itu malah mereka bisa lepas, bisa memberikan penampilan yang lebih baik karena mungkin lebih nyaman, bisa berimprovisasi mungkin. Harus tentukan nanti pas dia mikir sesuai sama temanya seperti itu. Jadi memang kadang mereka malah menjadi lebih tertekan. Iya, lebih sulit menyampaikannya. Betul, menyampaikannya. Terima kasih kepada Mbak Lestari, waktu dan tempat, monggo jangan kembali ke tempat. Baik, luar biasa sekali. Sudah tampil semua peserta pada final kultum edisi 3 Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri pada hari ini. Yang pertama tadi mengenai tema kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku sudah disampaikan oleh Mbak Lida Untari dari farmasi. Kemudian ada bergaul dengan rekan kerja disampaikan oleh Pak Parminto. Kemudian hikmah atau keutamaan sakit yang disampaikan oleh Mas Madra. Kemudian yang keempat, nilai lebih rumah sakit dengan standar syariah yang disampaikan oleh Mbak Mufisa. Kemudian ada adab terhadap pasien dan pengunjung yang disampaikan oleh Mbak Widya Pangestika. Dan yang terakhir tentang medsosku, sarana dakwahku yang disampaikan oleh Mbak Lestari. Iya Mbak Asri, jadi di 6 materi tadi memang semuanya materi yang berbobot dan materi-materi yang bisa memberikan wawasan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita buat lebih baik lagi Mbak Asri. Sambil menunggu dewan juri Mbak Asri memberikan nilai, memang nanti kita langsung memberikan nilai, kemudian kita menentukan untuk pemenang lomba pada siang sampai sore hari ini Mbak Asri. Boleh kita umumkan Mbak Asri untuk pemenangnya? Ini pesertanya disuruh maju atau duduk saja Mas? Kita panggil aja ya. Oke, panggil saja semuanya mungkin ya? Iya. Kepada peserta bisa maju ke depan semua, bisa maju ke atas panggung. Kita akan membacakan atau menentukan siapa pemenang pada lomba sore hari ini. Monggo Madra bisa naik. Mbak Lestari bisa geser dulu. Sampun. Sudah ya, ada 6 peserta. Tidak apa-apa, nanti tidak juara, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Memang tadi kita di kompetisi ya, memang harus ada yang menang dan ada yang kalah, tapi itu bukan menghentikan kita untuk nanti di rumah bisa
memberikan ceramah-ceramah atau dakwah di lingkungan rumahnya masing-masing. Baik, benar sekali. Walaupun ini sebenarnya bukan kalah atau menang ya Mas, ini tergantung dengan angka. Sebenarnya teman-teman ini sudah menjadi pemenang buat diri sendiri, sudah luar biasa menyampaikan materi tadi, menjadi apa ya, kebaikan juga buat kita yang sebelumnya belum tahu menjadi lebih tahu. Mbak Asri, kita mulai dari peringkat 3 dulu ya. Bisa. Kita peringkat 3 dulu ya. Oh iya, betul. Oke. Boleh, monggo Pak Iwan, ada ikan sedikit. Dalam rangka menyemarakan Ramadan 1443 Hijriah, Rumah Sakit Amal Sehat menggelar lomba kultum antar unit kaya, mutu, keunggulan dan diakui setara terbaik se-Kabupaten Wonogiri. Rumah Sakit Amal Sehat, ramah, cepat, dan tepat. Luar biasa, iklannya luar biasa sekali ya. Ini kalau jadi MC mungkin MC tingkat internasional. Iya, internasional. Tingkat nasional juga. Mbak Asri, selain MC, beliau juga bisa pantun biasanya. Boleh, ini tadi sebenarnya Mas Matur udah mancing pakai pantun. Belum dibalas Belum dibalas juga. Monggo, Ustadz Imawan bisa dibalas. Tadi sudah belum. Berarti kalau belum boleh pantun apa-apa. Boleh pantun penonton. Semangatnya buat pendukungnya Mbak Lestari mana? Kelihatannya ini juara berapa Mbak Lestari? Juara 1. Baik, selanjutnya pendukungnya Mbak Widya Pangestika. Ini Mas Bayu kelihatannya yang paling semangat dari tadi. Ada apa Mas Bayu? Ada apa? Untuk khusus Mbak Widya ini saya heran. Ini suaminya mungkin melihat nggak ya di YouTube atau ini beliau guru sering mensupport Rumah Sakit Amal Sehat kalau olahraga bola. Ya. Jadi saya mau kasih poin maksimal itu kepada Mbak Muklisa tadi, bagus ya, luar biasa seperti yang sudah tadi Ibu Iri sampaikan. Cuman sisa waktunya banyak, terus tak kurangi. Lah khusus Mas Madra juga bagus ya, luar biasa. Cuma sempat mandek tadi. Jadi saya sudah nulis nilai yang bagus, tak kurangi juga. Jadi ada 2 peserta yang kondisi yang berbeda gitu ya. Terus yang lain juga cukup luar biasa, bagus. Benar juga kata Mas Heri tadi, mungkin karena temanya harus dipilihkan, memang tidak semangat atau luar biasa saat mereka di babak penyisian kemarin. Tapi benar juga kata Mbak MC, jadi 6 peserta ini adalah semua yang terbaik. Mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang Ramadan 1444 Hijriah muncul lagi istilahnya SDI kita yang memberdayai secara maksimal. Langsung saja kita sampaikan untuk perolehan nilai dari Dewan Juri. Yang pertama juara Harapan 3 Mbak Asri. Juara Harapan 3 dengan nilai 330 kepada beliau Bapak Parminto. Bisa ke depan. Kemudian Harapan 4, juara Harapan 5, juara Harapan 5 dengan nilai 335 kepada beliau Mbak Lida Untari. Monggo silakan maju ke depan. Untuk Harapan 1 dengan nilai berapa? Kepada Tiga. Monggo dipersilakan maju ke depan. Kepada Bapak Andri Cahyono bisa memberikan
hadiah kepada pemenang harapan 1, 2, dan 3. Dari juara harapan 3 kepada Bapak Panito dengan total nilai 330. Selisih cuma 5 ya Pak ya? Oke, tadi pernah menyampaikan tentang ada bergaul dengan rekan kerja. Juara harapan 2. 3, ini 3 dulu. Ya, kemudian ada juara harapan 2 Mbak Lida Untari dengan nilai 335 yang tadi menyampaikan tentang tema kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku. Juara harapan 1 ada Mbak Widya Pangestika dengan total nilai 340. Demikian tadi untuk juara harapan 3, 2, dan 1 Mbak Asri. Untuk juara 1, 2, dan 3 kita mulai dari juara 2 dulu Mbak Asri. Dari tengah-tengah. Iya, dari tengah-tengah biar nanti agak deg-degan. Dan juara 1 dan 3. Untuk juara 2 kita panggil dengan nilai 357. Juara 2 kita Ustaz Somadrun El-Korobel dengan nilai 357. Monggo. Mas Mahendra tadi menyampaikan tentang hikmah atau keutamaan sakit. Kepada beliau Bapak Imawan Harisnur Salim untuk bisa maju memberikan hadiah kepada pemenang juara 2. Juara 2 lomba tutup edisi 3 Rumah Sakit Amasiat Wonogiri Madra Hedi dari unit hemodialisa. Betul, dapat uang pembinaan, kemudian dapat sertifikat, kemudian dapat libur 1 hari. Nanti Mas, betul, Mas. Betul, nanti untuk cuti bisa izin ke HRD. Kemudian Mas Ramidi, Mbah Ram, nanti bisa diberikan libur 1. Misalnya, ke 1 atau ke Kairo beli jubah, dikasih libur kasihan. Terima kasih pada Mas Madran dan juga Pak Himawan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya ini pengumuman terkait juara 1 dan 3 ya Mas. Betul. Bisa geser ke tengah dulu. Mbak Lestari sama Mas Bayu. Kira-kira yang juara siapa Bayu? Kira-kira? Mas Bayu pendukungnya siapa? Yang juara 1 siapa Mas kira-kira? Siapa? Mau milih yang 50 tahun atau yang 17 tahun? Monggo. Yang mana? Lagu? Yang pink. Yang pink. Pink berarti Mbak Melisa ya? Ya. Mbak Asri, kita bacakan untuk pemenang pertama pada lomba kultum edisi 3 Rumah Sakit Amasiat Wonogiri dengan total nilai 374 kepada Mas, selisih angkanya juara 1 sama juara 3 ini lumayan ya, ada 29. Betul. Selisih 29. Betul. 374 kira-kira diraih oleh siapa? Kepada beliau Ustadzah Mukhlisa Hayati dari Instansi Selamat bersalin.
Ustadzah Oki ya, Mbak? Ya, ini Ustazah Oki versi Rumah Sakit Amal Sehat. Kepada beliau Bapak Direktur Rumah Sakit Amal Sehat Dr. Rizky Mukti Sojati, mohon bisa memberikan hadiah kepada Ustazah Oki Mukliza. Monggo. Selamat kepada Mbak Mukliza Nurhayati yang mendapat juara 1 tadi menyampaikan tentang nilai lebih rumah sakit dengan standar syariah yang mendapat nilai 9 semua gitu Mas Betul, dari 99. Dewan Juri. 90. Ya, bahkan 99 tadi dari Ustazah Husna ini. Luar biasa sekali. SDI baru 2 bulan sudah menjadi juara lomba kultum. Luar biasa sekali. Yang di sini 8 tahun, 14 tahun, penceramah dan berani. Contohnya kayak teman saya yang di belakang itu ada Mbak Eni itu loh. Saya sebenarnya pengen dengar dia itu ceramah sejak dulu juga, cuma tidak pernah berani. Tahun depan mungkin ya Mas? Mungkin tahun depan bisa ditunggu ini Mbak Eni. Betul. Ini baru 2 bulan sudah menjadi juara. Kemudian yang terakhir untuk juara 3 dengan total nilai 345 diraih oleh Mbak Lestari AMK dari instalasi Ramadan. Kepada beliau Ustazah Husna ini untuk berkenan memberikan hadiah kepada Mbak Lestari. Monggo dipersilakan. Mbak Lestari tadi menyampaikan tentang tema medsosku sebagai sarana dakwah yang mendapat juara 3 dengan total nilai 345. Mendapatkan uang pembinaan, kemudian sertifikat, kemudian cuti libur 1 hari. Ya, terima kasih kepada Dr. Usman, kepada Mbak Lestari bisa kembali ke tempat. Teman-teman semua, jangan berkecil hati. Yang mungkin belum menjadi juara, insya Allah teman-teman semua tadi luar biasa. 6 orang tadi luar biasa. Luar biasa sekali. Yang paling tidak yang memberikan contoh buat teman-teman semua nanti untuk berani tampil, untuk berani ke depan seperti itu Mbak. Kasih. Tidak terasa ya Mas, ternyata sudah sampai penghujung acara. Tadi sudah pengumuman juga. Sekali lagi diucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah tampil pada hari ini. Semoga menjadi awal yang baik juga dan tahun depan bisa mengikuti lomba kultum lagi. Betul. Tahun depan kita akan mengadakan edisi keempat yang nanti mudah-mudahan yang saya tunggu-tunggu pesertanya lebih luar biasa lagi. Yang nanti mungkin belum mau maju, usahakan harus maju. Mungkin bukan hanya perwakilan satu instalasi satu ya Mas, mungkin satu instalasi mungkin ada 2, 3 atau bebas, mungkin nanti bisa diagendakan tahun depan biar lebih ramai lagi. Untuk yang terakhir saya mohonkan kepada semua peserta dan semua dewan juri bisa berfoto ke depan, bisa melakukan dokumentasi setelah nanti acara selesai. Baik, diucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri, Ustazah Husna ini, Ustazah Eva, Ustaz Fakih, dan Ustaz Imawan. Tidak ada salah dari kami selama dua acara dari sini, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Heri Susanto dan saya Hasri Kurniati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab depan. Oh, jurinya depan. Jurinya depan. Boleh.